Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Naufal. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak unboxing sebuah paket lagi, tapi saat ini saya hanya ingin meneruskan video dari project yang sebelumnya. Oke, karena kemarin itu banyak sekali kesibukan sehingga nggak sempat bikin video, dan pengerjaan jadi lebih lama ini karena antrian banyak banget dan ada beberapa servisan itu yang nggak saya video karena saking numpuknya. Ini karena Bang Irfan Tenda itu memang benar-benar minta divideokan kembali cara modifnya, jadi ini saya bikin konten kembali. Oke, jadi ini merupakan power supply ZTA ya, dengan tipe ZXD 2400. Oke, jadi power supply ini dulu datang ke saya itu kondisinya mati ya, dan setelah saya telusuri ternyata ada elko ini yang kering, dan setelah kita ganti elko nya itu power supply nyala normal kembali. Nah, oke, dan setelah itu saya lama nggak ngubungin Bang Irfan. Ternyata Bang Irfan minta sekalian dimodif untuk adjust volt dan ampere. Oke, dan untuk beli voltmeter yang bisa mampu hingga 50 ampere ini kemarin juga kesusahan. Beberapa kali order itu salah kirim semua, tidak ada current sensornya ya. Jadi current sensornya tuh yang seperti ini. Nah, oke. Jadi ini sudah saya pasang ini untuk current sensornya. Ini kebetulan posisinya enak di sini dan nggak mengganggu ya. Oke, jadi current sensing ini digunakan untuk mengukur arus yang keluar dari power supply atau yang melewati sensor arus ini. Jadi tegangan yang disensing itu biasanya tegangan negatif karena yang dihitung itu merupakan voltage feedback dari arus ya. Jadi antara kedua pad ini ada perbedaan. Kalau yang ini kalau nggak salah itu setiap 50 ampere dia itu ada perbedaan tegangan sekitar 75 mV gitu. Jadi nilai 75 mV itu diolah oleh voltmeter ini sehingga nanti didisplaykan atau ditampilkan angka real arus yang melewati Ersen ini. Jadi secara teknis itu sistem kerjanya seperti itu. Baik, jadi ini untuk power supply-nya untuk adjust voltage-nya itu kurang lebih sama ya dengan seri yang 2500 menurut pengalaman saya ya. Jadi seri ZXD 2400 ini hampir sama dengan ZXD yang 1500. Kalau yang ZXD 2500 itu perbedaannya agak jauh ya. Tapi kalau yang seri 2400 ini relatif sama ya. Jadi untuk adjust voltage itu ada di R95 dan R94 ini. Oke ya. R95 dan R94. Dan untuk adjust current itu ada di R123. Nah, ini baik, jadi teknisnya dimana untuk R95 dan 94 itu kanan kiri itu merupakan VREF dan yang tengah itu VSense. Artinya yang R49 itu dari VSense-nya, VSense itu voltage yang disensing ya, sedangkan VREF-nya itu voltage yang paten dikeluarkan oleh IC PWM-nya. Oke, jadi ini merupakan rangkaian pembagi tegangan ya. Jadi ada yang ke ground dan ada yang ke VREF gitu. Jadi nilai tengahnya hasil pembagi dengan
VREF dan ground itu nanti menjadi nilai Vsense. Vsense itu yang dibaca oleh IC PWM-nya ini. Oke. Jadi di sini saya menggunakan potensio multitune ya, supaya nanti range adjustnya itu bisa luas dan bisa halus untuk pergeseran tegangannya gitu. Jadi ini saya pakai multitune potentiometer. Oke, jadi ini nilainya resistansinya 10 kilo ohm. Oke, ini lumayan bagus ya mereknya. Baik, jadi ini untuk apa itu namanya, adjust voltage-nya, dan untuk adjust current-nya ini di R123. Nah, ini tinggal kita lepas R-nya dan kita pasang potentiometer. Semakin kecil nilai resistansinya, maka arus yang dikeluarkan itu akan semakin kecil juga. Nah, jadi caranya seperti itu. Baik, jadi ini akan saya pasangkan dulu untuk potentiometernya, untuk potentiometer adjust voltage sama adjust currentnya. Oke, dan untuk voltmeternya, nah ini untuk voltmeternya, jadi supaya nanti hasilnya bagus ya, jadi ini harus ada supply untuk voltmeternya, karena ini targetnya power supply-nya bisa diadjust sampai minimal 1 volt lah gitu. Jadi ada perlu supply khusus untuk voltmeternya, supaya ketika tegangan di bawah 3 volt voltmeternya nggak mati, dan ketika tegangan di atas 30 volt voltmeternya tidak rusak. Nah, di sini kita ambilkan tegangan dari supply PWM. Nah, ini elko yang ada di sini, ini merupakan elko untuk supply IC PWM-nya. Dan di sini ini ada tegangan 15 volt. Jadi kita ambil tegangan dari sini 15 volt untuk supply voltmeternya ini. Jadi nanti tanpa tegangan sensing yang masuk ke voltmeter ini sudah bisa nyala, karena ini menggunakan voltmeter model 3 kabel gini ya. Jadi untuk yang kuning ini untuk supply voltmeternya, dan yang kabel merah ini untuk sensingnya atau tegangan yang dibaca. Oke, secara teknis seperti itu. Jadi ini akan saya pasangkan dulu untuk potentiometer, voltmeternya, baru nanti kita lanjut kembali videonya. Oke. Nah, baik kawan, jadi ini seperti ini ya rangkaiannya setelah saya modif untuk power supply-nya. Oke, jadi ini untuk yang multitune, ini untuk adjust voltage ya. Sedangkan yang ini yang potensio biasa ini untuk adjust current. Tapi sebetulnya kurang enak ya untuk yang adjust current-nya ini, karena begitu dibuka dikit gitu harusnya sudah tiba-tiba naik tinggi gitu, tapi tetap masih bisa dilimit ya, tapi ngelimitnya tuh kurang detail gitu, kurang apa ya, kurang akurat gitu. Kalau yang adjust voltnya ini dia itu bisa akurat banget gitu. Nah, jadi rangkaiannya tuh seperti ini ya. Jadi untuk yang di adjust voltage ini seperti yang saya jelaskan, itu di R49 dan 48 ya. 94 dan 95. Dan untuk yang adjust current ini di bawahnya dioda ini ada tulisannya R123. R123 itu R-nya dibuka ya, diambil yang jalur masuk ke pin nomor 5 ya, pin nomor 5 dari IC ini IC untuk limit currentnya, dan yang dari dari limit currentnya itu masuk ke VREF. Nah, ini masuk ke VREF-nya IC UC ini, IC PWM-nya.
Dan untuk di voltmeternya, jadi ini kabel yang merah ini gunanya untuk supply dari modul voltmeter ini, dan kabel kuning ini untuk V-sense. Jadi ini terhubung ke tegangan output di sini, dan yang ini biru ini untuk current sensingnya. Jadi ini current sensing terhubung ke bagian RSUN-nya di sini. Dan untuk kabel hitam negatifnya itu nggak perlu kita pasang karena RSUN ini dia sudah terhubung dengan port yang negatif gitu. Nah oke, jadi begitu ya untuk penjelasan singkatnya dari adjustnya ini, modif adjustnya. Oke, baik, kita coba nyalakan untuk power supply-nya. Oke, di bagian sini ini sudah saya siapkan untuk dummy load ya. Nah ini dummy loadnya. Oke, baik, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini voltmeter power supply udah nyala. Oke, tegangan sudah keluar ya ini. Nah cuma kelemahannya dari volt ampere meter digital ini, dia itu delaynya terlalu lama ya kalau menurut saya. Jadi ini current limit kalau misalkan kita mentokkan ke kiri, nah ini bisa sampai 0 volt. Jadi currentnya itu juga limitnya itu bisa sampai 0 ampere malah ini. Sebetulnya bagus sih, cuma kelemahannya itu ya ini, dia itu nggak bisa, kurang teliti gitu guys. Jadi ini untuk current limitnya ini harusnya kita juga pakai untuk memakai potensio yang multitron juga harusnya. Oke, nah ini voltmeternya tuh delaynya lama banget gitu, nggak suka aku, tapi sudah nggak ada lagi masalahnya itu. Baik, ini kita coba beban. Oke, itu ngelimit ya. Oke, jadi tegangannya drop ya, harusnya cuma 4 ampere. Kita coba naikkan lagi, kita beban lagi. Oke, ini sudah nggak drop ya, jadi bisa sampai 14 ampere sudah. Kita coba naikkan kembali, mentokkan ya, kita coba cek lagi. Itu ampernya naik ya. Oke, jadi ini untuk adjustnya itu sudah berfungsi normal ya, baik adjust voltage sama adjust currentnya. Ini kita coba adjust. Nah kalau yang pakai multitron, dia itu pergeseran tegangannya, naik turun tegangannya itu bisa akurasinya tinggi gitu. Tapi kalau yang bukan multitron, dia pergeseran tegangannya lompatnya jauh banget gitu. Dan yang nggak saya suka itu voltmeternya juga responnya lambat. Jadi ini kita puter ya, ini kita puter. Nah itu baru akan ada perubahan itu sekitar setengah detik lah, baru nilainya berubah gitu, padahal harusnya konstan. Kita coba pakai kita coba tes pakai ini ya, tester saya. Oke, ini kita tes. Oke, kita coba putar. Nah itu harusnya cepet gitu ini. Nah yang itu baru 0,5 detik lah ya ini. Nah itu
Jadi kelemahannya itu voltmeternya itu responnya lambat ya. Padahal ini sudah mahal, ini sekitar 50.000 kalau nggak salah. Tapi tetap kurang bagus hasilnya. Entahlah, ini akan saya konsultasikan dulu ke Pak Irfan. Kira-kira gimana, apakah puas ya? Soalnya kalaupun mau beli lagi, untuk saat ini toko Shopee yang dari Cina itu sudah mulai ditutup ya oleh pemerintah. Jadi nggak bisa belanja ke luar negeri lagi. Padahal ya kalau pas kebetulan ya dapat yang bagus. Ini kebetulan dapat yang jelek, ini saya belinya lokal ya, bukan beli di Shopee luar negeri. Oke, ini responnya buruk sekali ini. Nah itu, kita coba adjust lagi. Nah, dia baru pindah tegangannya tuh lama banget. Kalau di multimeter saya ini di AVO-nya itu cepat responnya. Ya mau gimana lagi, namanya aja barang zaman sekarang ya, jelek-jelek. Oke, jadi ini untuk modif adjustnya ini sudah berhasil ya, untuk adjust voltage dan adjust currentnya. Cuma ini yang perlu kita pelajarin lagi nanti ya, apa ya cara supaya volt ampere meternya itu responnya bagus gitu loh. Kalau nggak bisa ya tetap akan kita pasang ini, kita taruh sini nanti. Kalau memang nggak bisa ya mau diapakan lagi. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Oke, jadi nanti videonya akan saya update ketika sudah selesai dirakit aja ya. Jadi untuk modifnya itu seperti ini caranya ya. Jadi untuk adjust current itu diambilkan dari R123, diambilkan dari pin yang masuk ke IC dan dikasih tegangan VREF gitu. Oke, jadi mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.